Tokuchi masuk dan Akura ditempatkan di base pertama. Sang pemilik klub terkekeh sinis, sedangkan si Amamiya menyambutnya dalam diam. Dia memang ingin melawannya sejak lama, dan untuk Kitauji sendiri, dia tengah bergosip dengan temannya. Mereka seharusnya memasukkan Tokuchi dari awal, kata temannya. Situasi tim Lycauns memang benar-benar kacau saat ini, dan Kitauji membalasnya. Sebenarnya mereka juga ingin memasukkan Tokuchi dari awal, tetapi berdasarkan tim mata-mata kita, Tokuchi saat ini sedang kelelahan dan jauh dari kondisi terbaiknya. Kemudian dia pun masuk ke dalam lapangan dan berbisik kepada temannya yang sedang di area home plate itu. Dia menyuruhnya untuk jangan terburu-buru dalam memukul dan berpura-puralah kesulitan sehingga permainannya akan semakin lama. Akan lebih baik lagi jika kita berhasil membuatnya berlari. Di sisi lain, Kojima menanyakan tentang kondisinya dan Tokuchi menjawabnya dengan angka. 1 dari 10, performaku berada di angka 5, katanya. Tetapi dia juga menambahkan kalau dia mempunyai sebuah rencana. Kemudian setelah itu, Tokuchi melangkah menuju gundukan. Dan setelah beberapa kali menggeser-geser tanah dengan kakinya, tiba-tiba dia berkata kepada si wasit yang berada di home plate bahwa dia ingin melakukan sedikit pemanasan. Sang komentator nampak terkejut mendengarnya. Baru kali ini dia melihat Tokuchi pemanasan. Biasanya dia akan langsung melempar, dan si Kitauji menafsirkannya kalau kondisinya pasti benar-benar buruk. Ketika Tokuchi sedang pemanasan, semua orang nampak membisu. Mereka begitu menghayati dan memperhatikannya dengan hikmat. Amamiya berkomentar kecil. Tangannya terlihat sedikit berat. Baru beberapa kali melempar bola, tiba-tiba Tokuchi berteriak ke arah Ideguchi. Aku ingin melempar lemparan itu, katanya. Semua orang yang memperhatikannya penasaran. Lemparan itu? Lantas Tokuchi pun mengambil ancang-ancang panjang dan melesatkannya sekeras mungkin. Uniknya adalah bolanya tiba-tiba saja menukik tajam ke bawah dan memantul ke tubuh Ideguchi. Tim musuh kagetnya bukan main. Bola kedua yang dia lemparkan juga sama, bahkan si catcher pun tak sanggup menangkapnya. Para pemain tim musuh benar-benar melongo melihatnya. Sang komentator pun menjerit, apa-apaan lemparan itu? Apakah itu lemparan breaking ball? Kalau begini sih, mereka tidak akan mampu memukulnya. Sementara itu, suasana di bangku cadangan musuh terlihat gaduh. Mereka nampak kebingungan, saling mempertanyakan jenis lemparan itu. Tokuchi sendiri terkekeh melihatnya. Dan ketika dia berkata bahwa dia akan segera memulai pertandingannya, sontak mereka pun buru-buru masuk ke lapangan dengan wajah yang penuh kekalutan. Pemukul pertama jadi terintimidasi. Dia kepikiran dengan lemparan tadi dan jadi menebak-nebak lemparan apa yang akan dia keluarkan kali ini. Tokuchi pun melemparkan bolanya dengan santai dan sang wasit menyatakan strike. Sang komentator pun angkat suara. Lemparan pertamanya adalah fastball menuju ke tengah dan si pemukul yang bernama Miyagawa itu melewatkannya begitu saja. Miyagawa sendiri tengah mematung. Dia tidak percaya bahwa dirinya sudah ditipu olehnya. Kemudian Tokuchi pun berkata, performaku saat ini sedang buruk. Dalam hati Miyagawa mengiyakan. Karena kondisinya sedang buruk, lemparan fastball miliknya jadi tidak maksimal sehingga dia pun harus menggunakan senjata barunya dan berpikir bahwa lemparan selanjutnya pasti lemparan itu. Tetapi lemparan keduanya sama saja, sama-sama menuju ke tengah dan lagi-lagi Miyagawa tidak bisa memukulnya. Skor sementara 2-0, tinggal tersisa kesempatan satu lagi antara dirinya bertahan atau keluar. Lalu tiba-tiba Tokuchi nyeletuk. Melempar 2 fastball berturut-turut ternyata membutuhkan nyali. Tetapi karena sekarang kau tersudut, maka aku akan menyelesaikannya dengan lemparan selanjutnya. Mendengar hal itu, otak Miyagawa jadi traveling. Menyelesaikannya? Apakah itu berarti dia akan melemparkan lemparan yang itu? Tubuhnya sudah siap, matanya sudah fokus. Pikirannya hanya tertuju kepada lemparan itu. Dia pun mengayunkan tongkatnya ketika bola itu datang. Tetapi ternyata yang Tokuchi lesatkan hanyalah sebuah lemparan yang jika dibiarkan dirinya akan mendapatkan poin. Alhasil, sang wasit pun menyatakan strike batter out. Kondisi Tokuchi sebenarnya sangat buruk, tetapi lemparan yang dia tunjukkan saat pemanasan tadi benar-benar menghantui pikiran barisan pemukul lawan, sehingga situasinya menjadi terbalik. Dia berhasil menipu mereka dan berhasil menumbangkannya. Miyami jadi terkekeh sendiri dan untuk Akura, perlahan-lahan dia menghampiri Tokuchi dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Tetapi Tokuchi tidak bergeming, dia tidak menoleh dan tidak membalasnya sama sekali. Di sisi lain, Ideguchi merasa lega.
Dia tidak menyangka bahwa ternyata timnya berhasil keluar dari keterpurukan dengan cara yang seperti itu. Sedangkan Kojima yang berbadan besar tetapi polos masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia bertanya kepada Ideguchi, sejak kapan Tokuchi bisa melempar breaking pitch seperti itu? Akhirnya Ideguchi pun menjelaskan bahwa sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun Tokuchi tidak bisa melemparkan jenis bola itu. Dan buktinya dalam babak terakhir tadi Tokuchi mengalahkan 3 pemukul itu hanya dengan menggunakan fastball. 9 lemparan yang mengarah ke si pemukul itu semuanya fastball. Kojima masih tidak percaya. Bukankah selama pemanasan tadi Tokuchi menunjukkan lemparan breaking pitch yang sangat tajam? Kita semua melihatnya dan kau juga tidak bisa menangkapnya. Tetapi kenapa kau malah berkata tidak bisa? Ideguchi pun kemudian menunjukkan bola yang ditancap oleh paku yang tadi digunakan oleh Tokuchi saat pemanasan. Bola itu adalah bola yang dulu mereka gunakan untuk mengungkap kecurangan lemparan kenakal milik William. Tokuchi menggunakannya dan membuat semua orang berpikir bahwa dia bisa melempar breaking pitch, padahal tidak. Semua itu adalah rencananya. Kojima pun menegurnya bahwa yang dia lakukan itu terlalu beresiko. Pokoknya jangan lagi menggunakan bola yang aneh saat latihan. Tokuchi membalasnya dengan santai. Tenang saja, hal seperti itu tidak ada di dalam buku aturan. Sang pemilik sendiri kali ini tidak bereaksi apa-apa. Dia hanya terdiam menatap langit-langit. Kemudian saat sedang beristirahat, si manajer Mihara menghampiri Tokuchi. Dia bertanya, apa kau akan membiarkan Akura terus melempar atau kau ingin mempertimbangkannya kembali? Sejujurnya, aku tidak percaya kalau dia memiliki kemampuan tersembunyi jika dilihat dari performanya saat ini. Seperti biasa, Tokuchi terkekeh mendengarnya. Dia membalasnya bahwa dia sangat yakin sekali dan kemampuannya itu akan sepenuhnya bangkit dalam permainan ini. Tapi hal itu masih belum jelas dan jangan sampai kita terus menunggunya hingga pertandingan ini selesai, kata si manajer Mihara. Tapi berkat itu, pertandingan ini jadi semakin menyenangkan. Entah apakah aku yang lebih dulu tumbang atau Akura yang lebih dulu bangkit. Pertandingan ini adalah permainan yang seperti itu, kata Tokuchi.